Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik teman-teman, setelah lama kita absen, kita nggak bedah buku ya, karena ya qadarullah, kesibukan juga. Tapi alhamdulillah hari ini memang sudah saya niatkan untuk membuat rekaman ini biar proses bedah buku masih terus kita lanjutkan ya. Dan alhamdulillah ini sudah pertemuan ketiga, pertemuan ketiga di bedah buku, Principles of NLP yang ditulis oleh Joseph O'Connor dan juga Ian McDermott. Kita saat ini masuk di pembahasan behavior to capability. Pada dasarnya di pembahasan ini level of learning ya. Jadi adalah level proses belajar manusia. Dan ini adalah pembahasan yang cukup menarik agar proses belajar kita itu bisa dapat lebih terstruktur. Maksudnya terstruktur gini, kita jadi tahu pada saat ini, saat kita mempelajari sesuatu, itu kita berada di level mana nih, gitu ya. Baik, jadi di pembahasan bab ini dimulai dengan pertanyaan. Oke. How does behavior become a skill? Bagaimana behavior, perilaku itu bisa menjadi suatu skill, sebuah skill. Dan jawabannya adalah practice. Nah, berlatih. Ini untuk hal apapun ya teman-teman, saat kita tuh ingin menguasai suatu hal, saat kita belajar sesuatu dan kita ingin menguasai suatu hal, maka jawabannya adalah dengan berlatih. Itu bagi saya pribadi juga nggak bisa ditawar ya. Apalagi kalau kita ingin dikatakan kompetens pada suatu hal, ya memang berlatih adalah satu-satunya cara gitu. Ya juga dilakukan secara konsisten ya, persisten gitu. Jadi di bab ini disampaikan bahwa learning a skill goes through four stage. Jadi mempelajari sesuatu itu akan mencapai dari 4 tahapan ya. Kita akan melewati 4 tahapan. Nah, coba kita ingat kembali ya, saat kita itu mempelajari satu hal yang basic-basic aja dalam kehidupan kita. Contoh di sini seperti, menyetir ya, terus riding a bicycle, apa, sepeda ya, naik sepeda, belajar naik sepeda, terus juga, membaca gitu kan. Itu adalah latihan-latihan yang sudah pernah kita alami sebelumnya ya. Nah, jadi di level awal itu ya, itu diawali dengan yang namanya, unconscious incompetence. Jadi ini adalah sebuah keadaan di mana kita nggak tahu tentang ini tuh apa, ya, karena kita nggak pernah mencobanya dan bahkan kita tuh nggak tahu bahwa kita tuh nggak bisa, gitu. Se Kita ambil contoh ya, saat kita, belajar naik sepeda. Kita pernah ada momen ya, di mana kita itu nggak tahu kalau kita tuh nggak bisa naik sepeda. Kan ada ya momen itu ya. Nah, setelah kita melampaui hal ini ya, dan kemudian kita mulai mulai untuk belajar ya, then you start to do it, maka hal yang pertama itu sudah kita lewati dan sekarang kita masuk ke conscious incompetence, yaitu ini adalah tahapan kedua di mana saat kita belajar sesuatu itu kita sadar, kita tahu bahwa kita itu nggak bisa. Nah, kan ada momen ya di mana kita setelah bertemu dengan sepeda, ya, kita pegang sepeda waktu masih kecil, kita sadar bahwa, "Oh, ternyata aku belum bisa loh naik sepeda. Ternyata aku belum bisa, mengendarai sepeda, mengendalikan sepeda." Nah, jadi setelah kita melewati fase unconscious incompetence, kita naik ke conscious incompetence. Jadi sadar bahwa kita itu tidak bisa. Nah, momen ini adalah di saat kita itu, kalau bagi saya pribadi ya, ini akan menjadi sebuah kesadaran, apakah kita mau melanjutkan proses belajarnya atau enggak. Nah, saat kita tahu, "Aduh, aku nggak bisa nih naik sepeda nih," gitu. Nah, biasanya ada dorongan tuh, kita mau melanjutkan belajar naik sepeda ataukah tidak.
Ini kalau dari pengalaman saya seperti itu, tapi rata-rata kebanyakan di saat orang itu, merasa penasaran pada satu hal, ya itu adalah langkah awal untuk bisa memulai suatu pembelajaran, gitu ya. Nah, you know enough to know you are not very good. Kita tahu di level conscious incompetence ya, bahwa kita tahu bahwa kita nggak begitu bagus, kita tuh nggak jago, bahkan kita tuh nggak bisa ya, untuk melakukan hal tersebut, gitu. Dan pada level ini adalah level yang nggak nyaman. But it is also when you add, but it is also when you are learning the most. Nah, tapi di saat itu pada dasarnya kita tuh sedang proses masuk untuk mempelajari suatu hal, gitu. Nah, setelahnya, next, kita akan memasuki stage atau tahapan yaitu namanya conscious competence. Ini adalah fase di mana kita itu sadar terhadap kompetensi kita. Kita itu sadar dengan apa yang kita lakukan. Jadi saat kita belajar naik sepeda, kita tuh dalam keadaan yang benar-benar aware terhadap banyak hal yang kita lakukan. Kita sadar kita itu perlu menjaga keseimbangan, kita itu sadar bahwa kita perlu mengayuh sepedanya agar bisa berjalan, gitu kan. Kita sadar bahwa kita harus memperhatikan jalan biar nggak belok-belok, biar nggak nabrak, biar nggak ketabrak. Nah, dan ini adalah fase yang paling paling berat dalam proses belajar karena semuanya kita sadari, teman-teman. Oke. Nah, begitu juga di konteks yang lain ya, saat kita tuh belajar setir mobil gitu. Pada saat kita belajar setir mobil di level conscious competence, saat kita menyadari semua hal yang kita lakukan dalam proses belajar, kita tuh sudah bisa, tapi belum mahir, ya. Di level ini seperti itu. Jadi, apapun yang kita lakukan tuh benar-benar disadari gitu kan. Saat kita, kalau semisal mobilnya itu transmisinya manual ya, kita sadar, kita ingat, aware bahwa oke, aku harus injak pedal koplingnya dulu, kemudian masukkan persneling-nya masuk ke satu, oke. Terus ini aku harus lepasin pedal koplingnya pelan-pelan biar maju dulu nih mobilnya, ya kan, sambil lihat spion tengah, spion kanan, spion kiri ada kendaraan atau enggak, itu semua kita lakukan secara sadar. Terus kemudian baru kita masukkan gasnya perlahan-lahan. Nah, kita kan pernah ada di fase itu kan. Dan pada saat ini kok, fase yang melelahkan. Ya karena memang semua hal itu kita kita sadari, semua hal itu menjadi perhatian kita. Ini proses belajar yang paling berat itu di conscious competence. Nah, terakhir ya saat kita itu, meraih di tahapan unconscious competence. Yaitu di saat kita itu bisa melakukan hal tersebut, keahlian tersebut tanpa perlu berpikir, yang artinya itu terjadi secara otomatis aja. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini ya, saat kita tuh naik motor, saat kita naik sepeda, saat kita itu, mengendarai mobil ya, setir mobil, semuanya terjadi secara otomatis tanpa kita perlu memikirkan prosesnya, urutannya seperti apa. Kalau semisal kita mau belok kanan ya langsung tangan gerak dengan sendirinya, untuk sen ya kan. Jadi, ini adalah tahapan di mana ya kita sudah mahir, kita sudah jago dalam proses belajar dan menguasai suatu hal. Oke, ini ada kalimat yang menarik juga ya. Some gifted learners can go through the middle two conscious states extremely quickly, taking in skill at an unconscious level. Jadi ada memang orang-orang yang gifted ya, apa bisa dikatakan dapat anugerah gitu ya, orang yang proses belajarnya itu cepat gitu. Sehingga dia tuh bisa melewati 2 fase di unconscious level ini secara cepat gitu. Nah, dan NLP itu mengeksplorasi ya bagaimana kita tuh bisa melakukan percepatan dalam belajar. Ini menarik sekali. Kan, ini memang bukan bahasan di buku ini ya, tapi karena beberapa waktu yang lalu, saya dan teman-teman juga terlibat dalam eksplorasi modeling ya. Modeling itu sendiri juga menjadi salah satu
pilihan cara untuk accelerated learning. Jadi mempercepat proses belajar. Oke, itu menarik sekali ya. Tapi ini nggak dibahas di sini dan mudah-mudahan kita bisa ngebahasnya di kesempatan yang lain, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita resume dulu, karena seperti biasa buku ini memang ringkas banget ya. Jadi level belajar itu ada 4 ya. Yang pertama diawali yaitu unconscious incompetence, yaitu saat kita tuh tidak sadar bahwa kita tidak bisa. Terus yang kedua itu adalah conscious incompetence, yaitu adalah di saat kita itu sadar bahwa kita tidak bisa. Terus yang ketiga, level ketiga itu adalah conscious competence, di saat kita sadar bahwa kita itu bisa, yang mana ini akan menjadi tahapan yang paling challenging dalam proses belajar. Terus yang keempat, ini adalah tahapan terakhirnya yaitu eh, unconscious competence, di saat kita itu tidak sadar bahwa kita itu udah bisa, kita udah mahir dan semua hal yang kita lakukan itu terjadi secara otomatis. Oke, jadi cukup ringkas pembahasan di kesempatan kali ini tentang behavior to capability, yang mana pembahasannya itu adalah level of learning, yaitu level dari proses pembelajaran. Nah, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana modeling itu bisa menjadi accelerated learning ya, untuk proses percepatan belajar, ya karena saat kita melakukan modeling, pada saat itulah kita menggunakan bawah sadar kita untuk proses belajar. Dan itu akan mempercepat kita dalam mempelajari sesuatu dan juga menguasai suatu hal. Oke, jadi ini yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah language and physiology. Oke, ini membahas tentang ada sentuhan neurological levelnya. Oke. Dan memang bahas NLL sih ini. Ini pembahasan lanjutan. Karena yang pertemuan yang yang sebelumnya kan kita sudah bahas tentang neurological level. Nah, ini pembahasan neurological level dalam proses belajar gitu ya, language and physiology. Oke, gitu ya teman-teman, cukup ringkas. Mudah-mudahan bisa dapat insight dari apa yang sudah kita bahas di kesempatan kali ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kesempatan untuk bisa membahas di bab yang berikutnya. Saya Idus Putra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.